Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Nabil Surya. Dan di video kali ini gue bakal unboxing sebuah kamera Sony terbaru, yaitu Sony A7 Mark IV. Oke, kali ini di depan gue udah ada sebuah box Sony A7 Mark IV ya. Ini adalah kamera kantor gue yang baru dibeli. Jadi ini bukan kamera pribadi gue. Nah kebetulan sebelumnya kantor gue itu pakai Sony Alpha 6400. Nah karena ini masih sensornya APS-C, jadinya butuh yang lebih bagus lagi, sehingga beli lagi Sony A7 Mark IV gitu, karena ini udah full frame sensornya. Kalau ini masih APS-C. Nah Sony A7 Mark IV ini keluar kalau nggak salah bulan Desember 2021 ya. Jadi ini tuh kamera Sony terbaru banget gitu, karena sebelumnya kamera yang terbaru dari Sony itu kalau nggak salah Sony A7S Mark III ya. Nah ini Sony meluncurkan lagi kamera hybrid. Kamera hybrid itu kamera yang dikhususkan untuk foto dan video. Jadi kebutuhannya stabil gitu antara foto dan video. Kalau Sony A7S itu lebih cenderung ke video. Nah kalau Sony A7R itu cenderung lebih ke foto. Nah kalau Sony A7 ini itu hybrid, jadi foto dan video itu bagus lah, banyak keunggulannya gitu. Nah kita langsung aja unboxing ya. Boxnya cuman gini doang, simple ya. Depannya ada gambar kameranya Sony A7 Mark IV nya. Terus di belakangnya cuman Alpha doang, logo Alpha gini. Terus bukan Alpha Mart ya, beda. Nah di samping kanannya ada warna oranye ya, icon Sony banget, A7 Mark IV tulisannya. Oke, kita langsung aja buka. Ya, di dalamnya ada kartu garansi ya, ada buku manual, dan ya banyak lah. Nah kita langsung buka aja ya. Wow, di dalamnya seperti apa? Kita dapat apa aja ini? Kita pertama dapat strap Sony A7 Mark IV. Ini tuh beda dari strap Sony 6000 ya, karena ada tulisan Sony A7 nya ya. Jadi ini lumayan cukup apa ya, premium lah, lebih beda lah dengan kamera Sony entry level lainnya. Terus kita dapat ya ini charger yang kepala 3 nya ya. Terus kita simpen dulu di sini ya. Kita dapat ini buat charger juga. Terus kita dapat baterai ya. Kita dapat baterai, dan ini dia the one and only body Sony A7 Mark IV. Ini tuh kamera yang menurut gue keren banget sih, karena setiap pembaruannya Sony selalu melakukan hal-hal yang apa ya, bagus gitu. Wow, ini dia guys ya, body Sony A7 Mark IV ya. Ya gitu doang. Ini apa ya ini? Oh, kabel apa ini? Kabel Type C guys. Kita kesampingkan dulu box dan lain-lain. Oke, nah karena ini tuh gue belinya nggak body only ya. Bukan gue sih yang beli, maksudnya kantor gue itu belinya nggak body only ya. Nah jadi ada lensa kit, ada lensa kit di sini. Nah ini ada lensa kit 2870 ya. Kita kesampingkan dulu guys. Nah ini dia guys. For your information guys, karena
karena baterainya kurang, jadinya gue beli lagi satu baterai cadangan ya. Jadinya gue punya 2 baterai di sini. Terus karena Sony juga ngejual baterai charger docknya itu terpisah, sehingga ini beli lagi ya baterai dock yang buat nggak langsung ngecas ke kameranya. Ini yang ada di dalam box Sony A7 Mark IV ya. Kita dapat bodinya, dapat chargernya, dapat strap, dapat ini juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan body kameranya ya. Gue ngasih tahu dulu ya, first look gue ngeliat Sony A7 Mark IV ini. Ini tuh bener-bener apa ya, compact dan gripnya itu enak banget ya. Terus bener-bener kelihatan mahal, dan ini definisi kamera full frame yang emang kelihatan bagus gitu ya. Oke, jujur ini tuh ringan ya guys, karena belum dimasukin baterai, tapi kita coba masukin dulu baterainya jadi segimana ya beratnya. Tuh, udah dimasukin baterai pun nggak terlalu berat banget gitu ya. Udah dimasukin baterai pun kalau dibandingin beratnya sama kamera mirrorless Sony APS-C ya 6000 series, itu nggak terlalu beda jauh gitu. Jadinya ini tuh full frame yang bagus gitu karena ngeberat ya. Jadi ringan buat dibawa juga gitu, enak. Nah, kalau yang APS-C ini emang segini beratnya gitu ya. Nah, kalau dari segi grip ini tuh kelihatan dan kerasa beda banget gitu, karena gue setahun udah pakai Sony A6400 ini ya, kamera APS-C Sony. Nah, ketika gue sekarang pegang Sony A7 Mark IV, ini tuh kerasa banget bedanya, kerasa banget gripnya itu solid dan enak banget gitu ya, gede. Nah, sekarang kita bahas dari apa aja perbedaannya ya. Pertama itu ini udah flip screen ya. Ini udah flip screen, dimana Sony baru ngeluarin flip screen itu Sony A7S Mark III ya, dan kamera Sony A7 Mark IV. Ini tuh banyak dikeluhin sama beberapa pengguna Sony ya, karena kamera Sony itu kebanyakan nggak flip screen gitu, jadi cuman ini doang gitu ya. Nah, kebanyakan kamera Sony itu kayak gini. Nah, ketika Sony ngeluarin ini udah flip screen ya, lumayan bikin fans seneng lah ya, fans Sony seneng gitu. Ini juga udah touchscreen ya guys. Ini udah touchscreen. Terus keberadaan yang lainnya, ini shutternya udah ketutup. Jadi ketika kita buka, shutter Sony ini udah tertutup ya. Jadinya nggak akan ada debu masuk, dan cahaya yang masuk gitu ya ketika kita ganti-ganti lensa. Ini lumayan apa ya, pengaruh gitu ya ketika kita make di outdoor gitu ya, penggunaan yang cepat gitu. Jadi ini tuh bagus gitu menurut gue. Terus perbedaan lainnya itu ada dari segi ini ya, apa ini ya namanya, buat strap ya, buat strap kamera. Jadi yang dulu tuh Sony strapnya tuh kayak gini ya, jadinya lumayan cukup mengganggu gitu ketika kita ngevideo, tapi kita nggak pakai strap, jadinya berisik gitu ya, masuk ke audio gitu. Nah, sekarang Sony lumayan gitu merhatiin detail-detail kecil ketika ini mengganggu penggunanya, dibikin lebih apa ya, lebih strict gitu ya, lebih tahan gitu, jadi kegoyang-goyang pun nggak akan goyang gitu. Terus record button itu salah satu hal yang apa ya, krusial juga perubahannya ya, dari Sony A7 Mark III yang tadinya ada di sini gitu ya, di belakang, sekarang ada di atas kameranya gitu, dan lumayan cukup gede gitu. Jadi ini kayak kamera sinema gitu lah. Jadi kan kamera sinema itu record buttonnya ada di atas ya. Ini ya lumayan cukup keren lah, jadi di atas gitu, gue suka. Oh ya, terus perbedaan lainnya ada di dial ya. Dialnya itu dibikin lebih simpel lagi oleh Sony. Karena ini hybrid kebutuhannya, jadi ketika kita nge-switch foto dan video itu lebih simpel gitu, tinggal gini doang. Kalau dulu kan masuk ke dial yang atas ya, sekarang enggak, jadi terpisah di bawahnya. Keren. Oke, menu Sony yang kali ini apa ya, beda sih dari sebelumnya. Sekarang lebih
lebih kecil, dan emang karena mungkin kebutuhan menunya jadi lebih banyak, sehingga Sony bikin interface menunya itu lebih simple dan lebih kecil-kecil gitu loh. Jadi lumayan kalau bagi gue sih, pengguna yang udah lama dari Sony, ini nggak terlalu cukup mengganggu ya. Tapi mungkin yang baru mencoba Sony dan langsung beli kamera ini, mungkin agak bingung gitu. Yang tadinya mungkin brand-brand kamera lain itu menu-menunya lebih simple, lebih besar-besar. Nah, ketika ke Sony mungkin agak bingung sih menurut gue ya. Tapi kalau bagi gue sendiri ini nggak terlalu cukup mengganggu sih. Oke, keunggulannya ini menurut gue dari segi video ini mantep banget ya, karena ini sudah bisa 4K, terus udah bisa 10 bit 4:2, jadi gambarnya lebih tajam dan kedalaman pixelnya lebih banyak gitu ya. Terus kalau dari segi foto sih menurut gue pasti ada kelebihan, tapi karena gue nggak terlalu pakai foto ya, jarang gitu, jadinya gue nggak terlalu tahu gitu. Oh ya, dari segi memori seperti ini ya, memorinya itu bisa micro SD yang MMC biasa, sama bisa CF Express A gitu, jadi yang kecil itu bisa di sini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sharing session aja ya. Gue sebagai konten kreator di sebuah pabrik dan klinik kecantikan yang tadinya gue pakai Sony Alpha 6400 ya. Terus setahun udah memakai ini, itu impresi awal gue enak sih. Maksud gue nggak terlalu nggak cukup jelek juga gitu, karena ini masih terbilang bagus. Tinggal kita punya lensa aja yang yang udah memadai kayak G Master, Sigma gitu ya. Ini udah cukup sih menurut gue. Cuman karena dari segi sensor menurut gue itu, karena sensornya masih APS-C, sehingga ketika kita record syuting video itu lumayan kurang gitu menurut gue. Kurang enak aja sih. Karena kan kalau full frame itu maksudnya standar mata manusia. Nah, dan yang kedua alasan gue pindah ke Sony ini karena ada konten kreator lainnya yang dari Bandung itu pakai full frame juga, Sony A7S Mark III. Jadi ketika gue ganti lensa dari Sony ke lensa yang dari dia, itu ke crop gitu, jadinya nggak terpakai dengan maksimal. Ketika pakai kamera ini, lensanya sayang banget gitu. Jadi pilihannya ya ganti dengan full frame juga, sehingga gue bisa ganti-ganti lensa dengan enak gitu ya, dengan konten kreator dari Bandung. Nah, sehingga belilah Sony A7 Mark IV ini. Nah, terus gue sebenarnya ini udah pakai sehari ya. Kemarin 1 hari itu gue udah bikin konten di Tasik. Nah, gue jadi udah merasakan gitu apa aja kelebihannya sedikit gitu ya, udah ngerasain. Maksudnya enak sih, maksud gue banyak fitur-fitur yang bisa dipakai buat para videographer dan fotografer di dalam kamera ini, termasuk kayak ada IBIS-nya gitu, jadi stabil gitu ya. Dari bodinya aja udah nerapin fitur stabilization gitu. Ada face eye autofocus, jadi ngedetek mata manusia. Oh ya, dan kamera ini pun udah bisa merekam 120 fps ya, lumayan besar lah gitu. Jadi kita bisa slow mo dengan enak. Di sini juga bisa XAVCS HD, bisa XAVCS 4K. Ya, ini lumayan banyak tuh fitur-fiturnya. Nah, kalau kalian pakai kamera Sony ini karena emang rekamannya itu besar gitu ya, dan membutuhkan memori yang sangat kuat juga, gue saranin kalian pakai memori yang seperti ini gitu, dari bawaan Sony-nya gitu ya. Sony TUF Sony TUF ya. Ini gue pakai yang 128 GB. Nah, jadi kalian bisa record 120 fps tanpa gangguan gitu ya. Oke, mungkin itu aja unboxing kali ini. Gue harap kalian dapat sesuatu dari video ini, dan kalian bisa jadi lebih bersemangat lagi untuk bikin karya ya, dengan apapun gear kalian.
walaupun kamera ini tuh emang bagus banget dari segi fitur dan kenyamanan shooting, grip dan lain-lain, kamera apapun yang kalian pakai itu pasti baik buat kalian dan kalian bisa gunakan semaksimal mungkin. Nah, ketika kalian udah dapat sesuatu dari hasil dari kalian bikin karya dari kamera kalian bisa upgrade ke kamera yang lebih baik seperti Sony A7 Mark IV ini. Nah, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga bel notifikasinya biar kalian dapat notifikasi saat channel ini upload lagi. Oh ya, dan maaf guys, di channel Nabil Surya ini baru upload lagi konten video ya, karena ya gue susah membagi waktu antara bikin video YouTube dan kerjaan gitu. Tapi gue masih sekarang lagi bikin film pendek dan diupload di YouTube Retorika Films kok. Jadi kalian bisa subscribe channel YouTube Retorika Film, linknya ada di deskripsi. Jadi kalian lebih bisa nonton lagi video-video buatan gue di YouTube channel Retorika Films gitu ya. Oke, segitu aja. Jangan lupa komentar juga ya kalau kalian punya saran-saran mengenai kamera ini, atau kalian punya pertanyaan boleh di komen di bawah ya. Oke, segitu aja video kali ini. Thank you for watching dan bye guys.